Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isdayanti, mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas 5B. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan atau menjelaskan secara singkat tentang strategi dakwah dalam lintas budaya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan strategi dakwah, bagaimana strategi dakwah itu, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan strategi dakwah lintas budaya itu. Strategi dakwah lintas budaya merupakan perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan-kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Adapun hakikat dakwah lintas budaya, yaitu bagaimana kita dalam berdakwah menggunakan budaya itu sebagai materi, metode, alat, dan strategi sesuai dengan kondisi budaya sasaran dakwah atau mad'u. Nah, mengapa strategi itu penting? Strategi itu penting karena hal ini untuk memudahkan perumusan strategi yang akan digunakan serta materi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam strategi dakwah itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, strategi merupakan suatu rencana. Jadi, strategi adalah rangkaian kegiatan dakwah dan proses penyusunan rencana kerja sebelum melakukan suatu tindakan. Yang kedua, yaitu strategi disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, sebelum menentukan suatu strategi, perlu merumuskan terlebih dahulu suatu tujuan yang jelas, serta dapat diukur keberhasilannya, karena arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah dapatnya dicapai suatu tujuan tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana strategi dalam berdakwah lintas budaya? Dalam kesempatan kali ini, ada 3 yang akan saya jelaskan, yaitu tentang strategi dalam berdakwah lintas budaya. Pertama yaitu mengenali tempat. Bagaimana situasi, kondisinya, dan bagaimana keadaan tempat tersebut. Jadi, sebelum kita melakukan suatu dakwah, terlebih dahulu kita harus melakukan survei. Terlebih dahulu bagaimana keadaan daerah tersebut, bagaimana kulturnya, bagaimana situasinya. Hal ini agar apa? Untuk memudahkan mad'u untuk berdakwah nantinya. Kedua, setelah kita mengenali tempatnya, kita mengenali kondisi masyarakatnya. Seorang dai harus jeli dalam memperhatikan atau melihat kondisi mad'unya. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam menyampaikan suatu dakwah. Nah, yang terakhir yaitu menentukan metode. Menentukan metode dakwah seperti apa yang akan kita sampaikan nantinya. Nah, adapun metode-metode dakwah itu berdakwah dalam menyebarkan agama Islam tentunya tidak harus melalui atau tidak harus melulu menjadi seorang dai. Jadi, adapun metode-metode dakwah yaitu pertama, ta'aruf atau perkenalan. Dalam hal ini yaitu perkara budaya. Dalam artian kita mengenal budaya satu sama lain. Dengan demikian bisa dikatakan sebagai pertukaran perkenalan suatu budaya. Dengan kita sudah mengenal budaya tersebut, kita bisa memahami dan kita bisa mengubah sedikit demi sedikit budaya tersebut dalam kebaikan. Kedua yaitu ta'awanu 'alal birri.
Hal ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dengan kita sering menolong orang, sering berlaku baik kepada orang lain, maka orang tersebut akan baik juga kepada kita. Dengan demikian, orang tersebut akan tertarik dan akan semakin dekat dengan kita. Jadi, kita akan lebih mudah untuk memperkenalkan agama kita kepada mereka. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tasamu. Tasamu atau bertoleransi. Yaitu jangan sampai kita saling menghina, menjatuhkan satu sama lain. Kita harus menghargai orang tersebut. Kita juga harus saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati. Karena dengan bertoleransi atau saling menghargai, maka orang pun akan menghargai kita dan akan membuat mereka tertarik dengan agama kita. Namun, bertoleransi juga ada batasnya. Dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, kita sepakat dalam perbedaan agama atau keyakinan, pemikiran kita. Karena kita tidak bisa memaksakan semua itu. Dan dalam berdakwah juga kita tidak bisa memaksakan orang lain. Agama Islam pun tidak mengajarkan demikian. Namun, dengan cara yang lembut dan perlahan-lahan, tentunya, maka kita perlahan-lahan mendekati dan perlahan-lahan mengubah, maka orang lain akan lebih respect kepada kita. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dakwah itu mampu menyebarluaskan agama Islam. Dalam berdakwah, kita harus siap segalanya, mulai dari mental, fisik, dan tentunya strategi yang kita gunakan dalam berdakwah. Ya, demikian penjelasan singkat tentang strategi dakwah dalam lintas budaya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.